Saya kalau nonton film aja ada darahnya kadang skip lagi ngapain sih gitu kan. Tapi kalau itu demi anak ya baru keluar, wah puji Tuhan itu udah benar cowok. Ya menerus, ini adalah masa depan gitu, masa depan kita gitu. Halo. Kembali lagi bersama kita di sini, saya Deon dan Kita kok udah candes. Genki kabarnya. Kali ini season 2 part 2. Udah banyak ya, dari mulai season 1 ya, ada part 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang season 2 part 1 dan sekarang part 2. Kita mau jelasin ya tentang kehidupan kita nih, kembali lagi bongkar-bongkaran nih ya. Buat para viewers kita maupun buat anak-anak kita nanti. Buat anak-anak kita ketika sudah besar bisa melihat bagaimana perjuangan dari mama bapaknya. Menjadi legacy juga dari kita buat anak-anak. Kali ini kita mau ceritain tentang bagaimana Utako berjuang untuk beradaptasi ya, awalnya di Indonesia sampai dengan kehamilan sampai kelahiran. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, nyalakan loncengnya, like, komen, dan juga di share karena semuanya gratis. Oke, lanjut. Kita mau jawab dulu nih di part 1. Utako kabur dari rumah. Buat yang baru bergabung sekarang, di part sebelumnya kita udah cerita nih selama kita sudah tinggal di Indonesia, baru menikah nih, baru-baru ya, baru pernikahan baru ya, sudah selesai honeymoon. Nah kemudian tiba-tiba Utako kabur dari rumah. Nah alasannya apa? Karena pada saat itu Utako hamil. Ya itu jadi karena memang hormon dari kehamilannya, nggak tahu ya bawahnya begitu ya. Nah kalau untuk pemicunya itu memang dari culture shock ya. Jadi ya Utachan selama ini pernah tinggal di Indonesia 3 tahun, pulang ke Jepang 1 tahun, kembali ke Indonesia. Tetapi Utachan di dalam 3 tahun itu sih ya tetap masih suasana ya pembawaan, jadi ya Jepang, barang-barang Jepang semua ada, yang style-style kehidupan sehari-hari yang Utachan ngatur kayak jadi style kehidupan Jepang gitu kan. Nah semenjak menikah sama Deon berbeda semuanya style murni 100% Indonesian style. Apalagi kan Utachan masih awal, belum dapat visa juga. Jadi kita tinggal di rumah orang tuanya Deon. Berarti benar-benar 100% kehidupan keseharian masuk kehidupan di Indonesia gitu. Jadi ya pagi buka mata beda suasananya. Mau mandi stylenya beda, mau ke toilet stylenya beda. Begitu bangun pagi ketemu sama mertua dan stylenya juga Indonesian style juga, harus tetangganya juga beda, belanja juga pasar, tidak bisa ke supermarket juga, bingung semuanya. Nah itu mengadaptasi awalnya itu mungkin lumayan stres ya Utachan ya. Tambah lagi kan ini kan hamil. Kemudian juga ada berita juga sebenarnya setelah kita habis pulang dari Singapura ya waktu itu ya, honeymoon. Buat yang belum tahu cek ya di part sebelumnya. Saudaranya Utako kebetulan ada Nihonjin juga ya, itu di Jogja, di bawah kaki Merapi. Nah itu kebetulan meninggal dunia dan kita melayat waktu itu ya. Dan kondisinya juga pada saat itu Gunung Merapi juga lagi aktif ya, gunungnya lagi meletus. Tapi bukan meninggal karena letusan Gunung Merapi, bukan. Tapi memang sudah berumur ya. Jantung ya jadinya. Jantung ya. Ya jadi kita datang ke Jogja dan itu pengalaman pertama kamu naik kereta ya? Iya, kereta baru pertama kali. Berapa jam itu? Lupa, dari Jakarta ke Jogja 7 jam, 8 jam ya. Seru kan, banyak yang jualan dulu di kereta. Waktu itu Utachan toilet di kereta api, toilet di bawahnya borong. Jadi pipis, ternyata bawahnya pipisnya jatuh ke rel keretanya, cor. Iya. Tapi nggak ada ngintip kan? Ya enggak lah, masa keretanya jalan kok. Iya, ya dulu memang 11 tahun yang lalu ya memang
kereta api di Indonesia belum sebaik sekarang sih ya. Sekarang udah ada MRT segala macem ya, keren pemerintah ya. Tapi ya dulu kondisi seperti itu, banyak yang jualan di dalam kereta. Kopi gitu. Iya. Di sana juga kita selain daripada melayat ya sekalian enjoy juga sih Jogja ya. Sekalian ya 1-2 hari. Tapi suasana tetap berkabung. Iya. Waktu itu juga sempat ngerasain kopi jos ya. Oh, itu enak kopi jos. Iya, ada batu baranya, ada arangnya masuk ya di dalam kopi ya. Itu menjadi salah satu penyebab juga kenapa Utako waktu itu menjadi stres, kabur dari rumah. Waktu itu akhirnya ke tempat saudara juga yang ada di Jakarta ya. Iya, akhirnya ditelepon gitu. Nih begini nih, waktu itu belum tahu kalau itu hamil. Cuma taunya masalah aja gitu. Ya sudah, jadi begitu udah pertengkaran sama Deon, Utachan lari sampai rumah saudara. Lari nih, naik ojek nih, soalnya kan nggak bawa apa-apa tuh. Kayak berantem, pertengkaran, habis itu langsung lari ke rumah saudaranya Utachan. Nangis. Tapi seharian nggak ada kontak ya. Iya. Ya karena saudaranya juga baik, mungkin kondisi Utachan mungkin nggak stabil juga, kelihatan nangis juga kan. Jadi ya dibiarin dulu 1 hari mungkin. Abis itu, nah saudaranya Utachan baik, kontak sama Deon. Iya. Mungkin sudah bisa jemput. Kita belum tahu bahwa itu hamil, tahunya setelah beberapa bulan setelah itu. Cek ternyata hamil. Hitung, oh iya, berarti itu baru awalnya hamil. Itu satu-satunya Utachan kabur dari rumah 11 tahun menikah. 11 tahun menikah. Hanya ya. itu saja sekali. Setelah udah tahu bahwa Utako hamil dan juga saya lihat juga memang kondisinya ya memang agak berat kalau memang kita harus sama-sama gitu ya. Meskipun juga orang tua saya sangat baik ya. Baik sekali. Cuma memang untuk beradaptasi itu tidak semudah itu gitu ya. Itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan kebiasaan yang secara terus menerus gitu untuk bisa menerima. Oke lah, kalau kita sudah harus mandiri. Akhirnya kita mulai pindah ke rumah sendiri. Rumah apa enggak ya? Rumah itu maksudnya tempat tinggal. Oh iya, tempat tinggal. Tempat tinggal sendiri. Nah waktu itu Utako tuh mindsetnya masih mindset Jepang banget. Jadi dia pengen ke tempat yang kayak apato. Apato tuh kayak apa ya kalau di Jepang ya, apartemen kecil ya. Ya jadi kita nyari. Nah dapatnya itu ya kayak bukan kontrakan juga, jadi ya, kayak ala kos-kosan ya. Jadi kayak kos-kosan gitu. Cuman itu gedungnya kos-kosan baru dibangun, jadi cantik gitu. Jadi dari mata Utachan, belum tahu Indonesia banget kan, Utachan kelihatannya, wah ini Deon kayak apato di Jepang, ini aja. Iya. Deon bingung nih. Benar gitu, mau kayak gini. Benar, kamu suka, ya aku nggak apa-apa. Iya, nah dulu tuh jadi mikir juga gitu, apa nggak malah apartemen beneran atau memang kayak kontrakan sekalian. Memang kalau untuk beli rumah langsung pada saat itu kita belum mampu, gitu ya. Kondisi ekonomi kita memang nggak sehebat itulah ya. Nah dulu akhirnya udah deh kita pindah ke yang aku sebut apato tadi. Sebenarnya kayak kos-kosan gitu ya. Kalau sekarang Utachan tahu nih lumayan tentang Indonesia, itu kos-kosan. Iya. Yang dulu tempat kita tinggalin itu nggak luas, sempit banget. Jadi cuma ruang tamu, kamar tidur, dapur, sebelahnya toilet. Sempit sekali benar. Kalau sekarang tuh ya paling kayak cuman ruang meja makan kita doang. Luasnya kita tinggal di setempat ruang makan kita sekarang gitu. Jadi ya gitulah, bertahan ya, berjuang untuk hidup ya. Apapun itu, kalau selama istriku ini nyaman ya sudah nggak apa-apa. Selama kan saya juga udah pernah bilang di di part-part sebelumnya, ya kebahagiaan tuh bukan dari apa ya yang harta yang ada kan, tapi dari hati kita gitu. Jadi Deon juga berusaha banget waktu itu supaya Utachan tuh nyaman di sini gitu. Jadi ya abis itu Utako mau seperti apa isi rumahnya gitu. Jadi Utachan beli tataminya 2 lembar, terus taruh meja seperti meja Doraemon gitu ya, yang di ruangannya Doraemon sama Nobita gitu, kayak gitu hampir sama kayak gitu.
ya 2 lembar saja gitu beli karena sempit kan. Nah itu udah diupayakan deh gimana Nah. caranya, itu usaha saya buat bikin nyaman lah ya dengan Arigato. kondisi yang ada. Jadi pada saat Utako hamil itu saya berjuang banget ya setiap hari gimana caranya agar supaya nanti bayinya lahir bisa punya kehidupan yang layak gitu ya, dengan segala keterbatasan yang ada ya pada saat itu. Nah kemudian Utako juga bawaannya pengen ikut-ikutan berjuang juga nih. Iya. Padahal saya udah bilang gitu, sudah kamu fokus aja di kehamilan gitu. Cuma ternyata pengen ikutan juga nih, usaha juga nih. Jadi deh kita buat apa waktu itu namanya? Namanya Utacang. Namanya Utacang juga. Japanese food Utacang gitu ya. Iya, jadi Japanese food tapi ya di kayak di taman jajan ya, di kayak di tempat jajan seperti itu. Pusat kuliner lah ya, pusat kuliner gitu. Kira-kira seperti ini. Udah datang, udah tutup. Nah, jadi waktu itu hanya bertahan 3-4 bulan ya. Iya. Lalu enak-enak makanannya, yang masak Enak-enak, Utako padahal. langsung. Iya. Ada apa aja dulu? Dulu itu nabeyaki udon sama 11 tahun yang lalu itu kan masakan Jepang belum begitu terkenal ke orang Indonesia, apa sih gitu. Kayak Iya. taunya hoka-hoka bento gitu ya. Tahunya kalau bento doang. Jadi orang Indonesia paling tahu ya itu yakiniku itu Yakiniku, kan. ya. Jadi ya siapin yakiniku sama udon gitu ya. Nah, selain sempat buka usaha juga 3-4 bulan itu selama kehamilan, Utako tuh juga tiba-tiba kadang-kadang suka ngidam ya mungkin ya. Kangen pengen yang kayak ada di Jepang. Jadi sempat satu kejadian malam-malam tiba-tiba pengen onsen. Tahu nggak onsen? Onsen itu kalau di Jepang itu seperti pemandian air panas ya. Biasa cewek-cewek sendiri, cowok-cowok sendiri itu telanjang semua. Masuk ke tempat pemandian air panas, mandi sama-sama di situ ya. Kalau bingung ya mungkin itu bisa browsing ya apa itu onsen. Nah, di Indonesia kan nggak ada. Kita culture-nya beda, budayanya beda. Dulu belum ada, sekarang mungkin sudah mulai ada ya 1-2 ya di Jakarta ya. Ada kali ya. Nah, tapi dulu nggak ada sama sekali. Nah, jadi air panas, mikir deh di mana mandi air panas. Pergilah kita malam-malam jam 11 malam. Kita berangkat itu ke Ciater. Ciater tuh ada di Jawa Barat ya. Di situ ada pemandian air panas gitu. Nah, kebetulan ada roomnya kayak hotelnya gitu yang di kamarnya tuh ada lah untuk bisa mandinya private sendiri gitu. Selain di kolam sama-sama ya. Zacan pengen pergi ke alam dan onsen yang seperti ada di Miyazaki gitu, kangen. Pokoknya gimana yang mirip-miripnya sama Jepang, coba diikutin deh ya. Gitu, karena kan di budaya Jawa ya, saya sebagai orang Jawa juga, ya kan harus nurutin juga nih. Ngidamnya jangan sampai putus sama sekali gitu kan. Ya sudah, coba berusaha ikutin gitu. Apa toh? Di apa toh yang kita tinggalin itu naik tangga dulu gitu ya sebelum masuk ke rumah. Tuh hamilnya sudah lewat dari 6-7 bulan ya. 6 bulan ya. 6 bulan. Itu udah kasihan karena kalau naik dulu perutnya lumayan besar ya. Kayak gini. Ya, lebih besar dari semangka dulu. Ya, tapi sekarang bisa coba. Yang ngelahirin 3 anak bisa. Kan semangkanya keluar. Wah. Saya pikir kita nggak bisa lagi tinggal di sini. Ya, nggak safe juga kalau ada apa-apa. Saya kan juga kerja, pulangnya malam. Nah itu jadi kita memutuskan untuk pindahlah kita ke daerah Cibubur ya waktu itu. Agak jauh ya. Agak jauh. Karena Utacang pengen suasana kampung, pengen kayak Miyazaki, ada alamnya gitu. Ya benar. Tapi kita pilih yang safe ya. Jadi di dalam perumahan, di dalam klaster gitu ya. Tapi ya memang di situ ada tempat bermain. Kita juga mikir kalau bayi udah lahir kita bisa jemur segala macam gitu ya. Oke, nah akhirnya kita pindah deh tuh. Pindahan lagi. Kita pindahan dari rumah orang tua saya ke apa tuh tadi? Apa tuh 2 tatami. Nah itu kita benar-benar mulai start dari nol. Nah jadi kita cuma bawa 2 koper, benar-benar cuma baju doang. Sendok garpu kita nggak bawa. Nggak punya.
kita nggak bawa dari rumah orang tua ya, maksudnya jadi ya tetap punya orang tua, kita cuma bawa koper saja. Nah begitu di kontrakan apa tuh tadi itu, kita pindah lagi kan ke daerah Cibubur, itu kita udah mulai pakai 2 truk Karena ada kulkasnya, mejanya, kompornya, gasnya gitu kan? Iya Aku benar. juga ada Dispenser juga. Enggak. Tambah lagi 2 tatami. Oh iya, itu kesayangannya Utacang itu. Grade up. Grade up, ceng, gitu kan. Nah, hamil besar ya, dan itu sudah menuju untuk kelahiran. Aku dapat kiriman barang dari Jepang. Jadi waktu itu Utacang udah pindah itu 7 bulan hamilan ke 8 bulan kehamilan gitu kan. Nah udah mulai mikir itu kehamilan itu nanti kelahiran itu Okasang aku datang nggak ya gitu. Ternyata Okasang aku lagi sibuk sekali, sibuknya kerja, nggak bisa ninggalin, dan juga lagi ada penyakit berat, nggak bisa datang ke Indonesia. Tetapi Okasang Utacang dikirim paket yang banyak, besar sekali kayak gini, bang. Wah senang sekali gitu. Ada bau-bau dari Jepang, ada bau ibu dari saya gitu. Udah senang banget. Seperti udah kesepian, sepi banget. Tapi di sini ada kehangatan Okasang Utacang gitu. Udah senang banget. Ya, jadi berjuang, benar-benar berjuang ya untuk beradaptasi di sini sampai dengan bisa menjalani kehamilan itu juga luar biasa ya. Macam-macam kita lewatin ya. Ya jadi apapun itu, kalau ada apa-apa paling ada, beruntung pada saat itu ada kakaknya Utacang di Indonesia, jadi masih ada rasa nyaman lah, secure gitu ya. Kelahiran nih. Nah kelahiran itu sebelumnya ya udah tinggal menunggu gitu ya. Apa nih keluarnya nih, bayinya aktif banget ya waktu itu ya. Iya, tempurnya besar sekali Utacang. Bukan gemuknya tapi perutnya majunya. Iya. Ya. Kalau gemuknya enggak, jadi sininya nggak terlalu besar, cuman perutnya benar-benar gede gitu. Ini posisinya baik semuanya ya, posisinya normal semua. Nah kemudian ada yang lucu nih pas sudah mau kelahiran gitu ya. Pas sudah mau kelahiran itu 1 hari 2 hari ya sebelumnya ya. Itu keluar tuh film Harry Potter. Yang terakhir waktu itu Harry Potter. Ya episode terakhir ya, belum ada lagi ya sampai sekarang ya, sampai dengan hari ini pun belum ada lagi. Harry Potter episode terakhir waktu itu. Itu aku pengen nonton di bioskop. Padahal udah tanggalnya. Karena apa? Utaku tuh ngikutin. Utaku itu suka baca buku Harry Potter, novelnya bahkan bahasa Jepang, bukunya setebal-tebal gini. Udah mau kelahiran tuh teman-teman. Iya, jadi kita udah khawatir tuh, saya bilang nih gimana nanti bayi kan nggak bagus ya untuk dibawa ke dalam bioskop, suara dum. Bioskopnya Indonesia itu volumenya gede lagi. Iya, nah jadi kita bawa apa ya dulu ya, kamu bawa selimut ya, tebel ya? Selimut kasih supaya nggak kedengaran, ya kedengaran lah ya, kasihan. Iya. Selimut, terus kemudian bawa apa namanya kayak bantal gitu ya, buat nutupin supaya bayinya nggak kedengeran. Nah selain itu, Utaku juga tiba-tiba pengennya ubi. Ubi madu Cilembu. Ubi suka banget tiba-tiba. Iya, jadi kita nyari ubi segala macam. Itu kalau nggak salah 1 hari sebelumnya deh, ya. 1 hari sebelum kelahiran. Jadi begitu hari besoknya nonton Harry Potter, tiba-tiba pagi itu kayak ngompol gitu, ada rasa ngompol gitu, hah? Apa ya gitu? Berarti ini tanda gitu, tanda mau lahir gitu kan? Aku bangunin dia, Deo, ini ada keluar air, mungkin udah mau lahir gitu. Deo bilang, ya udah siap-siap, udah tenang ya, kamu olahraga dulu. Iya. Olahraga dulu. Jadi memang kalau udah mau ngelahirin itu ya bagusnya tuh malah jangan kaku gitu ya, malah banyak gerak, jongkok gitu ya, jongkok. Jadi saya ikutin bagaimana idealnya deh. Saya pada saat itu udah menjadi suami siaga. Sudah standby ya, kerjaan dari pending, apa yang bisa dari rumah dulu pada saat itu ya. Terus kemudian setelah itu langsung saya bawa mobil ya, langsung buru-buru, cuman tetap tenang ya, karena hari itu sudah kita persiapkan ya. Bahkan tasnya pun juga sudah disiapkan ya pada saat buat kelahiran. Kita udah prepare semua,
Saya juga nggak mau ada miss, ini anak pertama, istri saya juga orang asing, pertama kali lahir di Indonesia lagi kan. Kita siapin semua, kamar juga sudah kita punya kayak apa ya, VIP card ya. VIP itu bukan kamar VIP, tapi maksudnya kalau kita datang itu sudah ada ruangan lah. Langsung ke arah kamar persalinan. Iya, gitu. iya. Jadi kapanpun udah megang itu. Nih, udah beres, langsung di sini, langsung sana gitu. Udah diurus duluan di awal. Rata-rata orang Jepang kalau mau udah kelahiran di Indonesia gitu ceritanya teman-teman pada pastinya pulang ke Jepang gitu kan. Utachan di sini di Indonesia udah kekhawatiran luar biasa gitu. Bahasanya apa untuk kelahiran gitu. Untungnya dia suruh ikut senam hamil yang udah terakhir gitu ya, 7 bulan ke atas baru ikut. Jadi ya belajar bahasa, tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut gitu ya. Gitu. Ini bahasanya susah banget loh Utachan gitu. Apalagi ya bahasa ngedeng apa ngedeng. Tapi ya udah juga syukur ya udah belajar gitu ya, belajar duluan dan hari hanya gitu ya. Nah kan dulu juga aku tuh nggak selancar sekarang ya bahasa ya. Bahasa masih belum bisa, nggak kayak gini lah ya. Iya. Nah hari hanya nih ya, udah tuh bawa mobil, saya tetap tenang, nyalain musik, meskipun otakku juga udah mulai mules ya di situ ya. Udah nyampe akhirnya di rumah sakit karena kita udah punya pasnya lah istilahnya, langsung diurus sama mereka gitu ya, di ruangan-ruangan yang memang udah kita booking. Udah tuh koordinasi sudah ada, saya sudah siapkan, orang tua langsung datang standby, ada yang di rumah, ada yang bantu ke saya ke rumah sakit juga pada saat itu gitu ya. Koordinasi sudah ada deh pokoknya. Saya benar-benar berfungsi sebagai standby di samping Utako saat itu. Saya tahu kan dia nggak ada keluarga, nggak ada orang tua. Itu prosesnya nggak terlalu lama ya. Tuh kan pagi jam 6, kemudian jam 12 siang itu sudah kelahiran. Pada saat kelahiran itu saya yang pertama kali nangkep bayinya. Saya juga di situ, wow, udah nangis banget. Dokternya bilang, ini Pak, lihat Pak, kepalanya sudah keluar, lihat di sini. Wah, dia deg-degan, mau lihatnya kayak apa deh, lihat apa deh. Kelahiran normal ya, kelahiran normal. Jadi benar-benar saya nungguin di sampingnya, dari pegang tangan segala macam gitu ya. Kamu pasti bisa, ayo gambar gitu ya. Nah kemudian sampai keluar, dokternya yang bilang tangkap Pak, ayo gitu pegang gitu ya. Sudah. masih darah semua. Darah, ada airnya. Saya pakai baju di ruang operasi, pakai masker dan lain-lain lah, sarung tangan gitu ya. Pusar ya. Tali pusarnya juga saya motong. Ya, yang potong. Neong itu termasuk benar-benar nggak bisa lihat darah, luka gitu nggak kuat sebetulnya. Ya, sebetulnya udah mau setengah pingsan tuh ya. Saya kalau nonton film aja ada darahnya kadang skip lagi nggak bisa ngapain sih gitu kan. Tapi kalau itu demi anak ya baru keluar, wah puji Tuhan ya, udah benar-benar cowok. Ya menerus, ini adalah masa depan gitu, masa depan kita gitu ya. Di sini tiba-tiba kita punya satu tujuan hidup yang baru, bahwa kita harus menghidupi anak ini. Gitu. Ini yang Tuhan percayakan ke kita, dan kita nggak mungkin bisa mengecewakan gitu. Ini ada yang hadir di sini, ada yang lahir, ada yang menangis di sini gitu. Iya, kalau lihat udah ada sekali benar-benar sakit, udah nggak mau ingat lagi. Iya. Ya, tapi begitu melihat bayinya, waktu kelahiran benar-benar dunia itu kayak dunia baru lagi. Ini anak daging darah dari aku sama Deong, ini ada nyawa baru gitu, benar-benar makhluk yang baru gitu. Dan ke dokter, dan dokter juga support bahwa memang anak ini ASI eksklusif gitu ya. Jadi pertama kali masih dengan darah segala macam, dia ditaruh di perut berusaha untuk mencari ASI gitu ya. Jadi kamu dengan darah-darah segala macam ya berusaha ya, sekitar berapa ya, hampir setengah jaman ya, 1 jam ya baru bisa ya, baru bisa minum, baru bisa tenang. Nah di situ juga ada kejadian lucu. Pada saat suruh ngitung jari gitu ya, Pak anaknya lengkap ya gitu, laki-laki gitu. Nih semua kondisi fisiknya bagus gitu, responnya bagus segala macam. Ngitung jarinya sampai 3 kali. Saya ngitung jari tangan oke, benar 10. Jari kaki tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya sus gitu. Kelebihan 1 ya gitu. Ngitung lagi sampai 2 kali, 3 kali baru benar. Saking udah grogi, udah gemeterannya. Nah juga pada saat anak itu baru lahir ya, kita berdua langsung berdoa ya
di dekat kuping si bayi itu ya, dan doakan pakai bahasa Jepang sama bahasa Indonesia. Tapi tiba-tiba rumah sakit bilang setelah udah lewat 2 hari 3 hari ya, ini anaknya bilirubinnya tinggi, jadi belum bisa pulang dulu. Waduh, kita bingung deh, gimana ini gitu. Anak baru lahir tapi nggak bisa pulang sama-sama kita gitu. Sementara juga dia harus masih eksklusif kan, belum lagi untuk urusan masalah keluarga negaraan. Anak ini gimana nantinya, apakah dia keluarga negaraan Indonesia, apakah keluarga negaraan Jepang, atau bagaimana? Kita belum tahu tuh, kita masih bingung semuanya. Nah, penasaran? Pengen tahu kelanjutannya? Ada di part berikutnya. Berikutnya kita akan ceritain nih bagaimana anak ini, dan juga nanti kita interview langsung ya anaknya ya. Boleh? Oke. Kalau gitu ketemu lagi di video berikutnya bersama saya Deon dan Kita kok, Utacang. Mata ne, bye bye, arigato.